There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua kabarnya baik, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku share lagi ya kegiatan aku di sore hari. Ini tuh sekitar jam 3 sore dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, Via itu tidur dan dari tadi dia mainan. Dia minta mainannya mau disebar-sebar ya, karena kalau dia tuh nggak nonton TV, nggak main HP ya bakal di rumah aku tuh berantakan, karena dia bakal nyebar-nyebar mainan gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku, karena memang daripada nonton TV, nonton HP itu mending mainan-mainan kayak gini ya, walaupun disebar-sebar nanti bakal aku ngeberesin semuanya. Nah, untuk bersih-bersih rumah ini aku mulai dari bersihin si mainan anak aku dulu, baru nanti aku nyapu-nyapu ya. Nah, ini tuh aku ada tips ya teman-teman, gimana caranya kita itu ngebersihin rumah tanpa capek ya. Jadi yang pertama itu kita harus buat jadwal pembersihan rutin. Yang kedua, mulai dari ruangan yang paling sering digunakan. Yang ketiga, itu gunakan peralatan pembersih yang tepat. Yang keempat, jangan lupa membersihkan sudut-sudut dan celah-celah. Yang kelima adalah buang sampah secara teratur. Kalau aku tuh kalau ngebuang sampah itu biasanya kalau tempat sampah aku udah penuh teman-teman. Jadi biasanya itu aku 2 hari sekali ya. 2 hari sekali itu tempat sampah aku udah penuh bakal aku buang. Nah, kalau ngebersihin dari ruang oleh ruang itu juga bisa ya. Jadi yang pertama itu kamar tidur, bersihkan tempat tidur, ganti spray atau di vakum-vakum ya kalau ada karpet. Yang kedua adalah kamar mandi, bersihkan kaca, sink toilet atau shower ya teman-teman kalau di rumah ada shower. Dan yang ketiga adalah bersihkan dapur, itu termasuk membersihkan meja dapur, sink, kompor, kulkas, pokoknya peralatan yang ada di dapur. Terus membersihkan ruang tamu itu bisa dengan membersihkan sofa atau meja, terus membersihkan dekorasi yang ada di ruang tamu. Kalau teman-teman ada ruang teras itu juga harus dibersihkan ya furniture dan membersihkan debu juga. Kalau di ruang aku di ruang teras itu alhamdulillah ya nggak ada kursi, jadi malah membersihkannya tuh cuma disapu doang gitu udah bersih. Nah, untuk tips yang efektif untuk membersihkan itu yang pertama ya, gunakan microfiber untuk membersihkan permukaan. Yang kedua, campur baking soda dan air untuk membersihkan noda. Yang ketiga, gunakan cuka untuk membersihkan kaca. Yang keempat, gunakan vakum dengan filter HEPA. Yang kelima adalah jangan lupa ya membersihkan langit-langit dan lampu. Ada beberapa tips hemat waktu juga teman-teman untuk ngebersihin rumah ya. Yang pertama itu bersihkan sedikit demi sedikit. Yang kedua, gunakan peralatan multitasking. Yang ketiga, delegasikan tugas kepada anggota keluarga. Jadi jangan cuma sebagai ibu aja ya yang membersihkan, sebagai suami juga harus turut ikut campur membersihkan rumah. Yang keempat adalah gunakan musik atau podcast untuk membuat pembersihan lebih menyenangkan. Jadi kalau aku tuh sukanya ya kalau lagi bersih-bersih rumah itu sambil dengerin musik teman-teman. Terus yang kelima adalah istirahatlah secara berkala. Yang ke tips yang untuk keamanan ya teman-teman itu ada juga gunakan sarung tangan pelindung, terus jangan mencampur bahan kimia, jangan membersihkan saat sendirian ya, pastikan ventilasinya juga baik, jangan lupa membersihkan peralatan. Nah, itu tadi ya teman-teman, untuk membersihkan itu memang kita itu harus membuat jadwal rutin ya untuk membersihkan, karena memang kalau misalkan nggak dijadwal langsung satu blek gitu ya dibersihkan, itu menurut aku bakalan kita tuh capek ya. Kalau aku sih kalau nyapu memang tiap pagi dan sore hari ya teman-teman, itu menurut aku wajib banget. Terus kalau ngebersihin mainan, beresin mainan kayak gini ya, kalau anak aku pas lagi tidur aku langsung ngeberesin mainannya kayak gini teman-teman. Jadi rumah aku tuh walaupun aku punya anak kecil, rumahnya tuh tetap kelihatan rapi ya.
Nah, di sini tuh juga ada strategi pembersihan teman-teman. Yang pertama itu metode zona. Bagi rumah menjadi zona-zona dan bersihkan satu zona per hari. Misalkan ya kayak tadi ya, ruang tidur, ruang tamu itu sendiri-sendiri. Jadi dijadwal nggak langsung blok semua dibersihkan. Nanti kita itu bakalan capek. Yang kedua adalah metode 10 menit. Jadi bersihkan selama 10 menit setiap hari. Yang ketiga adalah metode KonMari. Jadi KonMari itu adalah barang yang tidak penting itu dibuang dan susun barang yang tersedia. Terus metode keempat yaitu metode pembersihan dalam ya. Jadi mulai dari dalam keluar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan aku ya, kalau kayak ngebersihin kulkas kayak gitu juga udah aku jadwal ya teman-teman. Jadi nggak mesti aku tuh waktu aku ngeberesin mainan, nyapu kayak gitu tuh nggak mesti langsung aku ngebersihin semuanya ya. Semuanya itu udah aku jadwal tersendiri teman-teman. Jadi kayak ngelap meja ruang tamu, terus meja yang di TV itu juga berdebu banget. Itu biasanya memang aku aku jadwalkan ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi nggak barengan aku ngepel lantai. Nah, ini tuh sebenarnya lantai aku tuh juga udah kotor ya. Aku biasanya ngepel seminggu sekali teman-teman. Sebenarnya seminggu sekali tuh bener-bener udah maksimal banget. Itu bener-bener udah kotor gitu loh teman-teman. Ya harusnya tuh nggak seminggu sekali ya, harusnya seminggu 2 kali. Tapi kalau aku nggak capek banget itu biasanya memang aku ngebersihinnya seminggu 2 kali. Cuman kalau pas aku lagi capek banget seminggu 1 kali. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, di rumah aku tuh anginnya lagi kenceng banget. Dan itu di depan rumah itu pohon rambutannya itu jatuh-jatuh terus teman-teman. Jadi maksudnya buahnya. Dan kemarin juga pas lagi ada angin kencang gitu pohonnya tuh ambruk ya, ambruk separuh gitu. Nah, ini aku lanjut ya, aku mau nyapu dulu di bagian teras. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, sapu yang aku pakai ini bener-bener ini tuh udah nggak ada bulunya ya. Jadi aku sebenarnya kalau nyapu kayak gini tuh lumayan lama, karena memang aku mau beli sapu tuh dari kemarin belum sempet teman-teman. Dan aku tuh lebih suka sapu yang kayak gini ya. Padahal aku dulu tuh juga pernah beli di Shopee sapu yang udah sama pengkinya gitu, tapi nggak tahu kenapa ya, menurut aku nggak nyaman. Dan kalau dipakai buat nyapu tuh kayak lama ya, karena dia tuh bulunya itu terlalu pendek banget. Jadi kalau nyapu ya, walaupun rumah aku tuh nggak terlalu gede, tapi bagi aku itu terlalu capek teman-teman. Dan akhirnya aku balik lagi ke sapu yang model kayak gini, karena menurut aku ini tuh bener-bener enak sih dipakai dan bersih menurut versi aku ya teman-teman. Ini kalau habis dari teras udah, nanti aku langsung lanjut di ruang tamu ya teman-teman. Yang di kamar juga udah aku sapu, tadi nggak aku videoin karena kalau aku videoin semuanya nanti bakal lama deh durasinya. Ini aja udah 15 menit teman-teman. Aku tuh biasanya kalau nyapu kayak gini emang aku urutin ya dari depan ke belakang teman-teman, biar nggak terlalu lama ya menurut aku ya, kayak gitu ya, dari teras terus ruang tidur, ruang tamu, terus nanti yang terakhir adalah di dapur. Oh iya, kalian lagi ngapain teman-teman di rumah? Semoga dengan melihat video aku kalian jadi termotivasi, terhibur, dan tergerak hatinya ya untuk membersihkan yang ada di rumah. Karena memang bersih-bersih rumah tuh penting banget ya teman-teman, karena kita tuh setiap hari hampir berada di rumah ya, apalagi aku yang keseharian aku tuh hanya di rumah terus. Nah, di sini aku juga mau sharing ya teman-teman beberapa motivasi untuk membersihkan rumah. Motivasi internal itu yang pertama meningkatkan kesehatan dan keselamatan keluarga. Yang kedua adalah membuat rumah lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga adalah mengurangi stres dan kecemasan. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan fokus. Yang kelima adalah kita itu merasa bangga dengan rumah yang bersih. Ya nggak sih teman-teman, kalau rumah kita tuh bersih tuh rasanya bangga banget ya, dan kita tuh jadi nyaman tinggal di rumah. Motivasi eksternal itu yang pertama, mengundang tamu dengan percaya diri, membuat rumah lebih menarik untuk dijual ya.
Dan kalau misalkan emang rumah kalau mau dijual itu memang kita harus meningkatkan ya nilai dari rumah itu, terutama bersih ya. Terus yang keempat adalah membuat lingkungan yang ramah anak. Yang kelima adalah mengikuti standar kebersihan yang tinggi. Terus di sini ada juga tips ya, motivasi untuk bersih-bersih rumah. Itu yang pertama adalah buatlah daftar tugas pembersihan, tentukan tujuan dan deadline. Bagi tugas dengan anggota keluarga lain, contohnya seperti suami. Terus berikan reward pada diri sendiri, dan juga dengarkan musik teman-teman kalau lagi bersih-bersih kayak gini tuh biar nggak bosen. Terus bayangkan rumah yang bersih dan nyaman, dan kita itu kalau lagi bersih-bersih ya itu tuh fokus ya pada satu ruangan per waktu. Jadi misalkan nih kita lagi ngebersihin kamar, ya udah di kamar dulu diselesain, jangan sampai di kamar belum selesai kita tuh udah pindah ke dapur, nanti tuh jadi setengah-setengah ya, alias nggak bersih teman-teman. Jadi harus ngebersihinnya itu harus per satu ruangan ya per waktu kayak gitu. Nah, di sini aku juga mau ngebagiin motivasi ya. Rumah yang bersih itu bisa ngebuat pikiran tuh jadi jernih loh, teman-teman. Dan bersih-bersih rumah itu pokoknya pikiran kita itu dengan bersih-bersih rumah tuh jadi tenang ya. Aku tuh ngerasa ya kalau rumah aku tuh kotor terus berantakan tuh pikiranku tuh semakin kayak semrawut gitu loh. Jadi kayak aduh pengen segera ngebersihin kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu nggak sih? Nah, ini yang di ruangan sini tuh sebenarnya kursinya tuh jarang dipakai ya buat tempat duduk, karena memang ini tuh sebenarnya kursi teras teman-teman, tapi kalau mau aku taruh di teras tuh kayaknya sayang banget ya, debuan banget di rumah aku tuh, apalagi kalau anginnya kencang itu bener-bener debunya itu banyak banget. Jadi ini tuh kalau dulu sebelum aku punya meja makan, ini tuh aku taruhnya di dapur teman-teman, tapi kan aku udah punya meja makan, dan meja makan itu pun juga jarang ya dipakai buat makan, karena seringnya tuh kalau makan tuh di ruang tamu ya sambil nonton TV gitu, karena si Via tuh juga senengnya itu dia makan sambil nonton TV, jadi jarang banget kalau makan di meja makan. Nah, ini aku benerin lagi ya, berhubung si kursi rotan aku itu ini tuh enteng banget ya, digeser ke sana kemari itu bener-bener enteng banget, karena ini tuh dari kayu mahoni. Itu yang harga 500-an temen-temen, yang dua kursi satu meja ini. Ini aku juga belinya di Shopee, dan ini aku bisa request warna ya. Untuk bantalan alas duduk itu aku request memang warna kuning. Dan kalau yang di kursi aku yang di ruang tamu itu harganya sejutaan teman-teman. Kalau nggak salah sekarang itu harganya udah turun banget, nggak nyampe 1 juta. Kalau dulu sih aku beli 1 juta ya. Dan menurut aku ya itu tuh awet-awet aja teman-teman. Atau karena di rumah aku tuh jarang ada tamu ya, dan jarang juga didudukin, jadi kursinya itu udah 1 tahun lebih tuh masih awet-awet aja, dan masih sama sih kayak seperti baru ya, kayak gitulah teman-teman kondisinya. Karena dulu tuh ada yang komen itu awet enggak kayak gitu ya, tapi menurut aku ini bener-bener awet sih menurutku ya, tergantung pemakaian teman-teman. Dan lanjut ya, ini tuh sampahnya aku buangnya nanti di balik dapur, karena di dapur itu, di balik dapur tuh kan masih tanah ya, belum di lantai keramik, jadi nanti aku ganti sapu, terus aku serok gitu ya, terus aku taruh di tempat sampah. Karena kalau misalkan nggak ganti sapu tuh nanti jadi kotor semua ya teman-teman. Jadi ini aku habis ngebersihin yang di dapur ini, nanti aku ganti sapu, karena memang biasanya sih aku nyapu dalam rumah dulu, habis itu nyapu yang di halaman rumah ya. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, aku videoin di awal, yang di halaman rumah aku tuh lumayan udah kotor banget ya, banyak daun-daun yang berjatuhan. Jadi habis ini nanti aku mau bersih-bersih yang di halaman rumah, cuman aku nggak ngevideoin teman-teman karena ini tuh sebenarnya aku gerah banget ya, panas banget, jadi aku tuh udah bener-bener kayak mandi keringet, nggak tahan banget aku, jadi nggak ngevideoin di halaman yang depan aku nyapunya ya, cuman yang di dalam rumah aja.
Dan ini tuh di sini memang kalau nggak disapu berkali-kali tuh benar-benar kotor banget ya, apalagi di bagian dapur itu tempatnya kotor, sebentar-sebentar itu sering kotor, pokoknya harus segera dibersihkan ya. Apalagi yang di karpet itu juga kalau nyapu sore kayak gini tuh aku nggak mesti ya teman-teman, karpetnya itu aku angkat, biasanya tuh aku 2 hari sekali kalau nggak 3 hari sekali, karena lumayan bikin lama nyapunya teman-teman kalau misalkan harus diangkat karpetnya kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh aku rajin banget ya, setiap kali aku nyapu yang ada di dapur itu karpetnya aku angkat. Nah, video aku udah selesai ya, sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.